Jangan pernah memulai hal-hal mistis untuk mencelakakan orang lain hanya karena iri dengki jika tidak mau mendapat azab seperti ini. Begini kisah selengkapnya. Di sebuah desa kecil bernama Sukamulya, tinggal seorang pria paruh baya bernama Raka. Rambutnya mulai memutih, wajahnya keras dan penuh kerutan, tapi bukan karena usia, melainkan karena kebiasaan menggerutu dan menyimpan rasa benci dalam diam. Ia tinggal di rumah warisan orang tuanya, hidup pas-pasan dari hasil menyewakan sawah kecil dan berdagang eceran. Hari-hari Pak Raka terasa monoton. Tapi semua berubah sejak tetangganya, Pak Andri, pulang dari perantauan dan membuka usaha pabrik beras kecil-kecilan. Dalam waktu singkat, pabrik itu berkembang. Truk-truk mulai keluar masuk membawa karung-karung beras. Suara mesin penggiling terdengar hampir tiap hari. Warga mulai berdatangan, melamar kerja, dan mengagumi keberhasilan Pak Andri. Hebat ya Pak Andri, baru setahun udah bisa bikin usaha segede itu, kata salah satu warga saat melintas di depan warung Pak Raka. Pak Raka yang mendengarnya hanya tersenyum tipis, tapi hatinya seperti disayat. Malamnya, ia duduk sendirian di teras rumah. Rokok kretek menyala di jari. Matanya menatap kosong ke arah rumah Pak Andri yang terang benderang. Dulu dia cuma tukang tambal ban, sekarang bisa punya pabrik, pasti ada mainnya. Gak mungkin segitu cepatnya kayak. Dari hari ke hari, rasa iri itu tumbuh jadi kebencian. Setiap kali melihat anak buah Pak Andri lewat dengan seragam pabrik, dada Raka terasa panas. Ia mulai menyebar gosip ke warung-warung kopi, menyindir di acara pos ronda, dan bahkan melarang istrinya membeli beras dari pabrik sebelah. Namun semua upayanya tak berhasil. Rezeki Pak Andri terus mengalir. Bahkan, ia mulai dikenal oleh pihak kecamatan karena kemampuannya membuka lapangan kerja. Banyak warga memujinya sebagai contoh anak muda sukses. Pak Raka tak tahan lagi. Ia merasa dilangkahi, dipermalukan secara tidak langsung. Dan yang lebih menyakitkan, tidak ada satu orang pun di desa yang berpihak padanya. Hingga pada suatu malam yang dingin, saat hujan rintik membasahi genteng rumah, Pak Raka termenung di depan cermin. Wajahnya tampak redup di balik asap rokok dan cahaya lampu minyak. Kalau jalur biasa nggak bisa kalahin dia, mungkin sudah saatnya aku cari jalan lain. Dan malam itu juga, ia membuat keputusan yang akan mengubah takdir hidupnya. Dan juga membawa kegelapan bagi desa Sukamulya. Malam semakin larut. Desa Sukamulya sudah sunyi. Tapi langkah Pak Raka masih terus melangkah di jalan setapak penuh lumpur, hanya diterangi cahaya senter kecil yang digenggamnya. Hujan baru saja reda, kabut tipis mulai turun dari perbukitan. Di ujung jalan, berdiri sebuah gubuk reyot dengan lampu temaram dari dalam. Itulah rumah Mak Iyah, seorang perempuan tua yang dikenal warga sebagai orang pintar. Tapi tak banyak yang berani berurusan dengannya. Konon katanya, Mak Iyah bisa mengirimkan penyakit, memperkeruh rumah tangga, bahkan membuat orang kehilangan akal. Tapi selama ini, semua itu cuma jadi bisik-bisik. Sampai malam itu, saat Pak Raka benar-benar datang mengetuk pintunya. Assalamualaikum, Mak Iyah. Pintu dibuka perlahan. Dari baliknya, muncul sosok wanita tua dengan sorot mata tajam dan rambut panjang beruban yang tergerai acak. Ia tak menjawab, hanya melangkah masuk dan memberi isyarat agar Pak Raka mengikutinya. Di dalam, ruangan itu penuh asap dupa. Dindingnya dipenuhi kain hitam, tulisan aksara tak dikenal, dan boneka-boneka kecil yang tergantung. Di tengah ruangan, ada sebuah meja dengan mangkuk berisi darah ayam. Mak Iyah membuka suara, lirih tapi menusuk. Siapa yang kau benci? Pak Raka menjawab cepat tanpa ragu. Pak Andri, tetanggaku. Dia harus jatuh.
dia harus menderita. Mak Iyah memejamkan mata, lalu mengambil segenggam tanah kuburan dari dalam toples, mencampurnya dengan potongan kain milik Pak Andri yang diam-diam dicuri Raka seminggu lalu. Ia mulai melantunkan mantra, tubuhnya bergetar pelan. Setelah ritual selesai, Mak Iyah menyerahkan satu boneka kecil dengan paku tertancap di bagian kaki. 7 hari, lihat saja. Tepat seminggu kemudian, kabar mengejutkan menyebar ke seluruh desa. Pak Andri terjatuh di pabrik saat memeriksa mesin tanpa sebab jelas. Ia tidak bisa bangun, kakinya lumpuh mendadak. Dokter di kota menyatakan tidak ada kelainan medis yang bisa menjelaskan kondisi itu. Lebih buruk lagi, setelah Pak Andri lumpuh, produksi pabrik menurun drastis. Mesin sering rusak sendiri. Karyawan mulai mengundurkan diri karena merasa ada yang aneh. Pelanggan membatalkan pesanan dan uang terus mengalir keluar. Dalam waktu 2 bulan, pabrik itu tutup total. Pak Raka tersenyum puas dari balik jendela rumahnya, melihat truk terakhir keluar membawa mesin bekas. Akhirnya, sekarang aku bisa bernapas lega, gumamnya pelan. Namun rasa puas itu tak bertahan lama. Ketika sudah berhasil menyingkirkan saingan, keinginan Raka berubah. Ia tak hanya ingin menghapus kesuksesan orang lain, ia ingin mengambil semuanya. Kekayaan, kehormatan, kekuasaan. Dan demi itu, ia siap melangkah lebih jauh ke dunia yang lebih gelap dari sekadar santet. Setelah pabrik Pak Andri benar-benar gulung tikar, warga desa mulai memperhatikan perubahan sikap Pak Raka. Biasanya ia jarang keluar rumah, tapi sekarang ia sering terlihat berjalan-jalan keliling kampung dengan senyum yang tak pernah lepas dari wajahnya. Ia mulai membeli sawah-sawah kecil milik warga, membeli motor baru, bahkan membuka pabrik penggilingan beras sendiri di bekas bangunan milik Pak Andri. Tak ada yang curiga. Mereka pikir Raka hanya sedang beruntung. Tapi beberapa orang tua di desa mulai merasa ada yang janggal. Terutama sejak 3 karyawan baru Pak Raka ditemukan meninggal dunia dalam waktu 1 bulan. Semua dengan alasan berbeda. 1 kecelakaan, 1 jatuh dari gudang, dan 1 lagi menghilang tanpa jejak. Sementara itu, di balik layar keberhasilannya, Pak Raka menyimpan rahasia kelam yang tak diketahui siapapun. Beberapa minggu setelah pabrik Pak Andri tutup, Raka kembali mencari Mak Iyah. Tapi kali ini, Mak Iyah berkata sambil menatap kosong ke bara dupa, "Kalau kau ingin benar-benar kaya, kau harus pergi lebih dalam. Aku tak bisa bantu lebih jauh. Kau harus ke utara, cari Ki Jayatirta di pedalaman Pandeglang." Dan begitulah, di suatu malam bulan gelap, Pak Raka naik motor tua melintasi hutan dan bukit, mengikuti arah yang diberikan. Ia tiba di sebuah desa terpencil, nyaris tak terlihat di peta. Di sana, orang-orang berbicara dengan nada berbisik. Mereka menunjuk ke sebuah gubuk tua di tengah hutan, tempat Ki Jayatirta tinggal, seorang dukun tua legendaris yang katanya bisa membuat orang naik kelas dalam semalam, asal bersedia membayar dengan sesuatu yang berharga. Raka masuk ke gubuk itu dengan dada penuh ambisi. Di dalam, udara terasa lebih dingin dari luar. Ki Jaya duduk bersila, mengenakan kain hitam lusuh dan kalung dari gigi binatang. Sorot matanya tajam, seakan bisa menembus isi kepala Raka. "Kau tidak datang ke sini hanya untuk kaya, tapi untuk berkuasa," katanya tanpa basa-basi. Raka mengangguk. "Tapi tak ada kekayaan sejati tanpa tumbal. Kau siap?" "Apapun, asalkan aku dapat semuanya," jawab Raka dengan mantap. Ki Jaya mengangguk pelan. Ia mengeluarkan mangkuk batu berisi cairan hitam pekat dan meletakkannya di hadapan Raka. "Mulai malam ini, setiap bulan, kau harus menyerahkan 1 nyawa. Nyawa yang bekerja untukmu, orang yang percaya padamu. Semakin dekat hubungannya,
semakin besar kekuatan yang kau dapat. Tanpa ragu, Pak Raka menyetujui perjanjian gelap itu. Dan sejak malam itu, satu persatu karyawannya mulai menghilang secara misterius. Kecelakaan di pabrik menjadi hal biasa. Polisi datang, tapi tak pernah bisa membuktikan apa-apa. Warga mulai takut, tapi tidak bisa bicara. Pabrik tetap jalan, uang terus mengalir, dan Raka menjadi tokoh paling kaya di desa. Tak butuh waktu lama, namanya mencuat kemana-mana. Ia menyumbang untuk masjid, membagikan beras saat lebaran, membiayai sekolah anak-anak. Warga mulai menyebutnya orang dermawan, tanpa tahu bahwa tangan yang memberi itu juga tangan yang telah merenggut banyak nyawa. Dan saat pemilihan kepala desa digelar setahun kemudian, Raka terpilih dengan suara mutlak. Tapi dalam setiap senyum kemenangannya, ada bayangan hitam yang terus mengikuti. Suara-suara aneh mulai terdengar di malam hari. Mimpi-mimpi buruk menghantuinya. Wajah-wajah para karyawannya yang mati menatapnya dari balik api. Tapi Raka tak peduli. Ia pikir, itu harga kecil untuk kejayaan. Yang belum ia sadari, setiap tumbal yang diberikan mendekatkannya pada azab yang sudah menunggu di balik gelapnya hutan. Sebagai kepala desa Sukamulya, Pak Raka seolah berada di puncak segalanya. Pabrik berasnya kembali berjaya, 2 kali lipat lebih besar dari milik Pak Andri dulu. Ia membangun rumah besar bergaya modern, lengkap dengan mobil baru yang parkir megah di halaman. Setiap Jumat, ia berdiri di barisan terdepan masjid, menyumbang karpet baru, speaker, bahkan menggaji marbot. Warga melihatnya sebagai tokoh yang religius, bijaksana, dan peduli. Tapi di balik itu semua, hanya dia yang tahu. Semua yang ia miliki dibangun di atas darah dan dosa. Setiap bulan, Pak Raka tetap melaksanakan syarat pesugihan. Ia memilih korbannya dengan cermat. Karyawan baru yang tidak punya keluarga dekat. Mereka akan diberi tugas lembur sendirian, lalu dinyatakan hilang karena kecelakaan kerja atau lari dari tanggung jawab. Tubuh mereka tak pernah ditemukan, karena sesajen itu diserahkan langsung ke tengah hutan. Di tempat perjanjian pertamanya dilakukan bersama Ki Jayatirta. Tapi sejak menjabat kepala desa, gangguan mulai terasa lebih jelas. Setiap malam, menjelang pukul 2 pagi, suara tangisan perempuan terdengar dari dapur. Istri dan anak-anak Pak Raka sempat mengira itu suara tetangga, tapi suara itu datang dari dalam rumah. Saat diperiksa, tak ada apa-apa. Namun keesokan paginya, lantai dapur selalu basah seperti bekas jejak kaki yang berjalan bolak-balik. Pak Raka tetap tenang. Ia yakin itu hanya bayaran kecil. Namun saat mulai menjabat sebagai kepala desa, gangguan berubah jadi teror. Dalam rapat warga, ia sempat terdiam di tengah pidatonya. Pandangannya kosong, lalu tubuhnya gemetar. Ketika ditanya, ia hanya berkata pelan, "Mereka duduk di antara kalian. Mereka semua memandangku." Warga mengira ia kelelahan, tapi malam-malam berikutnya, ia mulai berbicara sendiri di kamarnya. Istrinya pernah mendengar ia menangis sambil berkata, "Aku sudah berikan yang kalian minta, jangan datang lagi." Namun arwah para tumbal tak mau tahu. Suatu malam, ia bermimpi berdiri di tengah pabrik, dikelilingi oleh para karyawannya yang sudah mati. Mata mereka kosong, tubuh mereka berdarah, tapi mereka semua menunjuk padanya. Lalu dalam sekejap, pabrik terbakar, dan suara mereka berbisik serempak, "Giliranmu." Pak Raka terbangun dengan tubuh penuh keringat. Tapi yang membuatnya benar-benar menggigil, tangannya berlumuran darah, meski tak ada luka sama sekali. Anehnya, meskipun diganggu, kekayaan Raka tak berhenti mengalir. Proyek desa lancar,
Setiap proposalnya selalu disetujui dinas. Bahkan orang-orang dari kota mulai datang menemuinya, menawarkan kerjasama. Namun semakin ia kaya, semakin gelap wajahnya. Matanya sayu, pipinya mengerut seperti orang tua renta. Ia jarang tidur karena suara-suara dari mimpi kini mengikuti ke dunia nyata. Tapi ia tetap memenuhi perjanjian, selalu membawa sesajen dan terus menyerahkan tumbal. Sampai suatu hari, saat ia membawa sesajen ke tengah hutan, Ki Jaya tak muncul lagi. Yang ada hanya sunyi dan suara gesekan seperti sesuatu yang melata di semak-semak. Pak Raka merasa napasnya berat. Langkahnya goyah. Entah kenapa, malam itu terasa lebih gelap dari biasanya. Dia belum tahu, azab sudah di ambang pintu. Pak Raka duduk di kursi ruang tamunya yang megah. Tapi wajahnya tak menunjukkan kebanggaan. Sejak malam sesajen terakhir, ada yang berbeda. Ia tak lagi merasa dilindungi. Sesuatu telah berubah. Malam-malamnya tak lagi hanya dihantui suara tangisan atau bisikan. Kali ini, benda-benda mulai bergerak sendiri. Lampu tiba-tiba padam. Televisi menyala sendiri. Dan hanya menampilkan layar hitam dengan suara berdesis. Di cermin, ia melihat bayangan berdiri tepat di belakangnya. Tapi saat menoleh, tak ada siapa-siapa. Anak sulungnya, Dimas, pernah berteriak histeris di tengah malam karena melihat ayah sedang makan dengan banyak orang di meja makan. Padahal saat itu rumah sedang kosong. Istri Pak Raka mendadak sakit, panas tinggi berhari-hari tanpa penyebab medis yang jelas. Dokter angkat tangan. Suatu malam, Pak Raka bermimpi berdiri di tengah hutan yang sama tempat ia biasa menyerahkan sesajen. Tapi kini hutan itu terbakar. Suara jeritan menggema dari segala arah. Dan di tengah api, muncul sesosok ular hitam raksasa. Matanya merah menyala, lidahnya menjulur panjang. Waktumu habis, Raka. Giliranmu datang. Ia terbangun dengan dada sesak, tapi keanehan belum selesai. Saat membuka tirai jendela kamar, ia melihat tanah halaman rumahnya dipenuhi jejak ular besar yang memutar-mutar hingga ke teras depan. Jejak itu basah seperti baru saja dilalui. Pak Raka mulai panik. Ia kembali ke Pandeglang mencari gubuk tempat Ki Jaya Tirta tinggal. Tapi saat sampai di sana, gubuk itu telah hancur seperti terbakar. Tak ada tanda-tanda kehidupan. Bahkan warga sekitar berkata, Ki Jaya sudah mati sejak 3 tahun lalu. Pak Raka gemetar. Jika dukun itu sudah mati, siapa yang selama ini ia temui? Sejak hari itu, ia berhenti keluar rumah. Warga bertanya-tanya, namun tak ada jawaban. Pabrik tetap berjalan, tapi aura di sekitarnya berubah menyeramkan. Banyak pekerja mengundurkan diri. Ada yang berkata, setiap malam terdengar suara benda diseret di gudang, seperti tubuh yang ditarik paksa. Pak Raka, yang dulu penuh percaya diri, kini menjadi bayang-bayang dari dirinya sendiri. Wajahnya pucat, kurus, dan selalu menatap kosong. Ia tak makan bersama keluarganya, tak ikut salat Jumat, tak menghadiri rapat desa. Ia hanya menunggu dan menunggu. Sesuatu yang ia tahu pasti akan datang. Dan ketika suara ular berdesis mulai terdengar, bahkan saat ia sedang duduk di siang bolong, ia sadar perjanjiannya sudah tak berlaku. Tumbalnya sudah tak cukup. Kematian sedang menuju padanya. Langit malam itu kelam. Awan gelap menggulung, menutup bulan yang biasanya menjadi penerang langkah Pak Raka saat menuju hutan. Tapi ia tetap melangkah,
membawa sesajen terakhirnya, kepala kambing, bunga 7 rupa, dan dupa hitam. Tangannya gemetar, bibirnya bergetar membaca mantra yang sudah ia hafal mati. Tapi malam itu berbeda, sangat berbeda. Hutan tempatnya biasa meletakkan sesajen kini tampak asing. Pohon-pohon berdiri lebih rapat, ranting-ranting seperti menjulur ke arahnya, dan udara terasa berat, seperti disesaki ribuan napas tak terlihat. Ia meletakkan sesajen di batu besar yang biasa ia gunakan, lalu menunduk dalam diam, menunggu suara Ki Jaya atau siapapun yang biasa datang menerima. Tapi tidak ada suara, tidak ada angin, tidak ada tanda, hanya desis pelan yang makin lama makin dekat. Pak Raka menoleh. Dari balik semak, seekor ular raksasa muncul perlahan. Hitam legam, matanya merah membara seperti bara api. Panjangnya tak terukur, tubuhnya sebesar batang kelapa, dan sisiknya berkilat seperti baja. Pak Raka langsung berdiri. Ia memundurkan badan, tapi kakinya goyah. "Tunggu, aku bawa sesajen. Aku sudah beri tumbal. Aku sudah." Desis ular itu berubah menjadi suara raungan berat, seperti puluhan arwah yang menangis bersamaan. Lalu dalam sekejap, tubuh Pak Raka dililit kuat oleh ular itu. Ia berteriak, tapi tak ada yang mendengar. Tulang-tulangnya patah satu persatu. Darah keluar dari mulut dan telinganya. Matanya membelalak, menyaksikan wajah-wajah tumbalnya muncul di sekeliling pepohonan, memandangi kematiannya. "Giliranmu, sekarang." Bisikan itu memenuhi hutan. Ular menarik tubuhnya ke dalam semak gelap, perlahan menghilang. Suara teriakan terakhirnya memantul-mantul di antara pepohonan, lalu hening. Sangat hening. 3 hari kemudian, warga desa menemukan mobil kepala desa terparkir di tepi hutan. Mesinnya mati, kunci masih tergantung. Mereka masuk ke hutan mencarinya, tapi yang mereka temukan hanya sisa sesajen yang berserakan dan bekas tanah yang tergores seperti ditarik sesuatu yang berat. Tubuh Pak Raka tak pernah ditemukan. Tapi warga sering mendengar suara teriakan minta tolong dari arah hutan, terutama malam Jumat Kliwon. Dan sesekali, di jalan setapak menuju pabrik lamanya, tampak jejak ular besar muncul, lalu hilang begitu saja di balik kabut. Warga mulai takut menyebut namanya, dan desa Sukamulya pun kembali sunyi. Tapi malam-malamnya tak pernah benar-benar sepi.